Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Stoyo. Hari ini, Senin 14 Oktober 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Daniel pasal 4 ayat 32 dan dalam bahasa Batak Daniel 4 ayat 29. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dalam bahasa Batak Toba, Daniel 4 ayat 20 sia, ikon pabelion nihalak maho sia tonga-tonga ni jolma. Jala sisada ingana doho-doho binatang di harangan. Jala lehonon na homangan duhu-duhu songon lobu. Pola pitu tau liling nama satu ho. Pai madung di parhatopot roham. Saguru di debata na tumi bulido. Harajaun ni manusia. Jala di basa-basahon tumalang ise lomoni rohana. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan hari ini menceritakan kisah seorang Raja Babel bernama Nebukadnezar, yang pada zamannya merupakan penguasa yang paling kuat. Babel dikenal sebagai kerajaan besar dengan keagungan dan kemewahannya. Namun, di balik kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki, Nebukadnezar merasa bahwa semua yang dicapainya adalah hasil dari kekuatan dan kemampuannya sendiri. Tuhan yang melihat kesombongan di hatinya segera bertindak dan menghukumnya. Tuhan merendahkan Nebukadnezar hingga hidup seperti binatang di padang. Ia kehilangan akal sehat kemanusiaannya, memakan rumput seperti lembu, dan terpisah dari manusia selama 7 masa. Penghukuman yang diterima Nebukadnezar mengingatkan kita bahwa manusia tidak dapat mengklaim kemuliaan untuk dirinya sendiri, dan kuasa manusia tidak berarti tanpa pengakuan akan otoritas Tuhan dalam kehidupannya. Hanya setelah mengalami penghinaan yang luar biasa, Nebukadnezar mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali dalam hidup ini kita terjebak dalam sikap kesombongan yang sama seperti Nebukadnezar. Kita mengabaikan fakta bahwa setiap napas yang kita hirup, talenta yang kita miliki, dan kesempatan-kesempatan yang kita dapatkan, semuanya itu hanya anugerah dari Tuhan. Tidak ada satupun kerajaan, negara, atau penguasa yang berkuasa tanpa seizin Tuhan. Bahkan tak satupun yang bisa menambah satu hari dalam hidup tanpa kehendak Tuhan. Kita mungkin bangga atas keberhasilan kita, tetapi kita perlu selalu ingat bahwa Tuhanlah yang memberi kita kemampuan untuk berhasil. Kesombongan adalah salah satu dosa berbahaya. Jika kita tidak belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, Dia dapat membiarkan kita mengalami situasi yang merendahkan kita hingga kita sadar bahwa kita sepenuhnya bergantung padanya. Kerendahan hati adalah kunci dari pemulihan dan pondasi dari hubungan yang sehat dengan Tuhan. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita membuka pintu untuk menerima anugerah dan pemulihan darinya. Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi Dia memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan yang Tuhan berikan seringkali lebih besar dari apa yang kita
Bayangkan, kisah Raja Nebukadnezar mengajarkan kita bahwa Allah berkuasa atas manusia dan segala ciptaan. Tidak ada satupun di dunia ini yang berada di luar kendali Tuhan. Tuhan tidak hanya menghukum, tetapi memulihkan Nebukadnezar dan mengembalikan takhta serta kekuasaannya semakin besar. Ia diberi pengertian yang lebih mendalam tentang siapa Tuhan, dan pada akhirnya mengakui bahwa hidup kita tidak berada di tangan kita sendiri, melainkan di tangan Allah yang Maha Tinggi. Sebagai orang percaya, Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam kebanggaan yang berlebihan, melainkan dalam kesadaran penuh mengakui bahwa Dia yang mengendalikan segalanya. Ketika kita mengakui kedaulatannya dan hidup dalam kerendahan hati, kita membuka diri untuk menerima lebih banyak anugerah dari Tuhan. Kerendahan hati bukan berarti kita tidak memiliki pencapaian atau kesuksesan, melainkan menyadari kita hanya penjaga atau pengelola dari berkat-berkat-Nya. Marilah kita belajar untuk selalu menghindari kesombongan dan tunduk di hadapan Allah dan mengakui kuasa-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengajarkan kami melalui kisah Nebukadnezar tentang pentingnya merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami, dan segala yang kami miliki adalah anugerah dari-Mu. Tolonglah kami untuk selalu hidup dalam kerendahan hati dan tergantung penuh pada-Mu. Pulihkanlah kami ketika kami jatuh, dan tuntunlah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup atas kuasa, kasih, dan karunia dari Tuhan. Immanuel.